Selama ini banyak komunitas yang peduli pada isu lingkungan. Namun sebagian besar rata-rata hanya berfokus pada pengurangan sampah plastik saja. Terkadang kita lupa bahwa masih ada jenis sampah lain yang kita hasilkan setiap harinya, yaitu limbah tekstil berupa baju layak yang sudah tidak kita gunakan lagi. Sebuah penelitian terbaru mengungkapkan, industri fashion saat ini menjadi salah satu penyumbang polusi kedua setelah minyak dan gas. Jumlah limbah dari aktivitas pembuatan baju, celana, hingga sepatu di seluruh dunia semakin meningkat, seiring dengan makin banyaknya air bersih yang terbuang demi mengikuti tren fashion. Kesadaran akan bahaya limbah tekstil inilah yang menggugah komunitas Zero Waste Indonesia untuk bekerja sama dengan #BaliSwap, Living Loving, dan Sedari Sadari untuk memberikan informasi serta edukasi bagi masyarakat agar lebih beretika dalam hal fashion. Karena kalau kita berbicara tentang gaya hidup zero waste sendiri, itu cakupannya sangat luas. Tidak hanya isu sampah plastik saja, tapi juga sampah-sampah yang lain. Termasuk adalah sampah dari industri fashion ini, yang bisa dibilang adalah akan berakhir menjadi limbah tekstil. Gitu. Jadi kurang lebihnya ya memang ini adalah kick-off kampanye kita, kampanye perdana kami yang kami mau usung sepanjang tahun 2019. Tak hanya memberikan informasi dan edukasi, hal yang juga dapat dilakukan oleh para penggemar fashion yakni ikut serta merawat bumi dalam keseharian, yakni dengan menerapkan tips wardrobe capsule. Caranya yang pertama tahu kebutuhannya dulu. Jadi dilihat dulu aktivitas sehari-hari itu kayak gimana. Karena kan setiap orang beda-beda tuh, misalnya kayak kerja aja, ada yang bisa formal, ada juga yang harus, ya maksudnya bisa casual juga. Jadi harus dilihat dari kebutuhannya masing-masing. Terus yang kedua mungkin paling gampang lihat dari pemilihan warna kali ya. Kalau pemilihan warna kan tiap orang beda-beda tuh, ada yang suka berwarna, ada yang suka lebih lebih kalem, lebih monoton. Nah itu bisa dari situ, jadi biar tahu dan supaya nggak di tengah-tengah tuh kayak ngerasa, aduh salah nih gue pilih warna yang ini. Terus yang ketiga itu ya jangan jadikan sikap wardrobe ini untuk alasan belanja, karena sebenarnya ini adalah salah satu cara untuk mengontrol pemakaian pakaian supaya kita bisa lebih mindful dalam belanja. Melalui kampanye ini diharapkan dapat menciptakan kesadaran di masyarakat dan memberikan solusi akan sampah fashion dan limbah tekstil di Indonesia. Menurut aku campaign ini sangat menarik karena di samping hemat, kita nggak usah keluar banyak uang untuk beli baju baru, tapi juga untuk peduli dengan bumi gitu. Pokoknya buat teman-teman yang ingin berdonasi, langsung aja dikurasi bajunya, dipilih-pilihin baju yang memang udah mungkin tidak terpakai lagi, tapi masih dalam kondisi layak pakai. Nanti bisa didonasikan lewat Sadari Sedari, Instagramnya @sadarisedari. Kemudian nanti akan kita terima dan kita kurasi untuk kita jual kembali, seperti itu. Nah, menarik bukan? Dengan pakaian-pakaian layak pakai yang kita punya ini, kita bisa menukarnya dengan baju-baju layak pakai milik orang lain, sekaligus berkontribusi untuk mengurangi limbah tekstil, sehingga baju kita tidak berakhir jadi sampah. Dari Jakarta, Jessica Wulandari, Atwin Agung, Metro TV. Iya, pemirsa, ternyata tidak hanya sampah plastik saja yang berkontribusi mencemari lingkungan, tapi tanpa kita sadari ternyata ya, limbah tekstil dari pakaian yang kita gunakan sehari-hari juga ternyata menjadi salah satu penyumbang sampah terbesar kedua, bukan hanya di Indonesia tapi juga di dunia. Nah, untuk itu pemirsa, untuk membahasnya telah hadir di studio bersama kami PR dan Marketing Manager Zero Waste Indonesia dan Project Manager ada Amanda Zahra Marsono. Selamat pagi. Halo, Amanda. Selamat pagi. Kemudian ada juga di sini Founder and Executive Director Sadari Sedari, Nabila Kushhafi. Aduh, susah nih namanya. Nabila, selamat pagi. Halo. Oke, Iya, senang terima sekali kasih. ya. Dua cewek-cewek cantik nih sudah. Terima kasih sudah diundang loh. Kembali, oke. Teman-teman, ini boleh dong, ini kan karena inisiatifnya kan luar biasa kalau saya lihat ya, melalui tayangan tadi sudah kemudian kembali untuk mengingatkan betapa pentingnya sebenarnya barang-barang yang tanpa kita sadari sering kita buang. Tapi sebenarnya itu bisa kita gunakan dan bisa membantu, bahkan membantu orang gitu ya. Tapi kembali boleh diingatkan untuk masyarakat dan juga pemirsa Selamat Pagi Indonesia, mungkin dari Amanda dulu ya. Untuk inisiatif awal dari Zero Waste sendiri itu seperti apa sih sebenarnya? Oke, sebenarnya inisiatif awalnya berawal dari, kalau komunitas Zero Waste Indonesia sendiri setiap tahun ada kampanye tahunan. Kita berdiri di 2018 lalu, memang kampanyenya berfokuskan pada plastik sekali pakai. Nah, sekarang kan udah masuk 2019. Yes.
sampah yang namanya plastik itu isunya sudah diangkat di mana-mana. Beberapa kota-kota seperti Bali, Bogor sekarang juga sudah melakukan regulasi menyediakan kantong plastik sekali pakai kalau kita belanja di minimarket. Setuju. Nah, akhirnya komunitas kami karena ini zero waste artinya kan nol sampah. Jadi sebenarnya bagaimana cara kita untuk meminimalisasi sampah yang masing-masing individu hasilkan setiap harinya. Sampah itu kan besar, banyak sekali cakupannya. Tidak hanya sampah plastik aja, tapi kita nggak sadar bahwa apa yang kita lagi pakai hari ini nih, ini tuh bisa menjadi potensinya bisa menjadi sampah juga loh. Sampah tekstil. Sampah tekstil karena ini pakaian. Akhirnya bergerak pada pemikiran seperti itu, akhirnya komunitas kami membuat kampanye tahun 2019 yang memfokuskan kepada sampah fashion dan limbah tekstil gitu. Jadi makanya ada. Jadi ini dari Amanda sendiri dari Zero Waste Indonesia ini juga menggandeng Sadari Sedari. Ini seperti apa sih kolaborasi kalian berdua? Mungkin bisa dijelaskan concernnya lebih jauh dari Nabila. Kalau dari Sadari Sedari dulu gimana sih awalnya gitu? Kalau dari Sadari Sedari, jadi kita itu organisasi non-profit yang bergerak di pendidikan dan lingkungan. Jadi kita ngumpulin pakaian dari masyarakat, pakaian yang masih layak pakai, kita sortir terus kita jual lagi online atau offline di garage sale. Nah di garage sale ini kita biasanya ngajak influencer dan public figure. Nah hasil keuntungan dari penjualan baju kita 100% salurkan untuk pendidikan anak-anak Indonesia. Nah karena kita juga bergerak di tekstil nih, which is lingkungan, jadinya kita bergandengan tangan dengan tukar baju untuk sama-sama meminimasi limbah tekstil gitu. Nah kontribusi Sadari Sedari apa sih? Karena Sadari Sedari bentuknya donasi, jadinya baju dari masyarakat donasi masuk ke kita, lalu yang bagus-bagus nih untuk tukar baju kita kasih ke tukar baju gitu. Seperti itu kolaborasi yang menarik juga ya. Jadi sekarang nggak usah pusing lah ya. Sekarang semuanya yang punya banyak baju ada 3 lemari bertumpukan gitu ya daripada sayang nggak dipakai bertumpuk juga di rumah, mendingan disumbangin ke orang-orang yang membutuhkan dan juga bisa ditukar sekalian seperti itu ya. Tapi ini menarik sekali kalau kita lihat ya Marvin ya. Sebenarnya. Tapi sudah berapa lama sih sebenarnya kalau komunitas tukar baju sendiri ini berdiri dan akhirnya memutuskan untuk menggelorakan lagi hal-hal positif seperti ini? Jadi kalau untuk kampanye sendiri kita baru kick off itu di 4 Mei kemarin. 4 Mei kemarin itu yang kick off pertama itu ada di Jakarta. Tapi ternyata setelah kita launching tiba-tiba banyak karena komunitas kami sangat kuat di dalam jejaring sosial yaitu Instagram. Jadi waktu itu tiba-tiba banyak mendapatkan message, Kak buat di Batam dong, Kak buat di Bandung, buat di Surabaya, buat di Jogja, buat di seluruh kota Indonesia. Karena kami tim kecil, makanya kami juga bermitra bersama Sadari Sedari karena memang kita mau biar punya banyak tim yang bisa kita kerja sama bareng. Akhirnya oke, kalau gitu kita buat lagi di Jogja. Alhamdulillah kemarin sudah terlaksana di 19 Mei, itu ada di Jogja. Jadi memang baru sekali karena kick off baru 4 Mei, jadi kurang lebih baru sekarang 1 tahun. 1 bulan, 4 Mei kemarin. 2019. Tapi kalau Zero Waste Indonesia sendiri? Itu dari 1 tahun. Sudah kita baru ulang tahun di 1 April kemarin, jadi baru 1 tahun usianya. Ya. Betul. Oke, jadi lumayan nih kalau dilihat sudah 1 bulan tapi antusiasnya bener, langsung tinggi sekali. Tapi sebenarnya kalau kita, saya mau coba tanya ke Sadari Sedari dulu ya mungkin ya. Nabila sebenarnya kalau dari awalnya kan memang kemudian hasil penjualan digunakan untuk pendidikan juga. Nah, concernnya kenapa sih kamu memilih kemudian untuk pendidikan dan kemudian adakah concern tersendiri juga yang mungkin kamu ingin sampaikan melalui kegiatan dari Sadari Sedari sendiri? Kalau pendidikan karena ini lumayan personal, aku selalu ngerasa bahwa pendidikan adalah hak setiap manusia. Betul. Tapi banyak sekali kendala-kendala Indonesia yang menyebabkan pendidikan itu terputus. Nah, salah satunya itu keuangannya. Nah, idenya adalah gimana caranya anak muda bisa sebagai anak kuliahan ya, aku masih kuliah. Gimana cara kita mau beramal tapi kita nggak punya uang. Nah, akhirnya kenapa nggak beramal pakai baju? Anak-anak kuliahan ya, aku kuliahnya di Bandung, jadi lemari aku dipindahin ke Bandung. Nah, aku ngerasa baju-baju ini sebenarnya punya value, dia adalah resource. Jadi kita bisa beramal pakai baju kita, yang akhirnya nanti Sadari bantu jualin dan uangnya untuk pendidikan. Jadi emang bergerak dari kegelisahan aku pribadi untuk membangun Sadari ini. Luar biasa. Tapi sebelum bekerja sama dengan tukar baju, sebelumnya ini kamu akhirnya bisa menjual baju-baju ini tuh kemana aja? Pasar-pasar mana aja yang mungkin sudah kamu tempuh begitu? Maksudnya dalam artian di sini apa ya, dari komunitas mana yang kamu rangkul dan juga bekerja sama dengan selebriti juga begitu ya? Iya. Memang betul tadi kata Kak Amanda bahwa kita butuh kolaborasi ya. Jadi Sadari berdiri awalnya kita cuma bertiga dan semuanya mahasiswa. Akhirnya kita ngajak artis, pertama kita ngajak Andin Aisyah, habis itu ngajak Afgan, Raisa,
Chelsea Islan, pokoknya ada 30 artis di acara yang pertama. Nah, setelah itu antusiasme masyarakat juga sangat tinggi. Ternyata banyak orang yang menumpuk bajunya di rumah, terus disumbangin ke kita, dan nyumbangnya nggak kira-kira 1 dus gitu. Banyak kalau perempuan, perintilannya banyak banget. Terus apalagi kalau bisa artis-artis nyumbangnya tuh 2 koper, 1 kontainer gitu. Nah, masyarakat seneng kan, tukar-tukar, terus beli dengan harga murah, dan ya udah jadinya kita mengembangkan Sedari selama setahun ini untuk bisa terus menebar kebaikan dengan sama-sama mengurangi limbah tekstil gitu. Betul. Jadi makanya dapat stoknya banyak karena dikasihnya banyak. Dari banyak, iya, benar. tinggi loh. Dan juga kolaborasi yang sangat positif di antara keduanya. Ini karena baru 1 bulan, nanti kita akan lihat ini ya di bulan-bulan ke depannya seperti apa. Nah, pemirsa, menarik sekali, tapi kita harus jeda terlebih dulu ya Marvin ya. Betul sekali. Kita akan tetap bersama kami pemirsa di Selamat Pagi Indonesia. Anda kembali bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Oke, Amanda, ini kita bicara soal waste yang ternyata banyak sekali orang, kok saya lihat ya, ini orang pada yang kemudian, baru ngeh. Ternyata dari sandang sendiri, sampah sandang itu ternyata juga bisa menimbulkan kerugian yang cukup besar di berbagai aspek ya. Betul. Tapi kalau diberikan gambaran kepada masyarakat, separah apa sih sebenarnya untuk dampak dari sampah-sampah tekstil ataupun sandang ini? Iya, jadi kalau untuk garis besarnya singkat aja saya bisa jelasin gini, sampah baju yang kita hasilkan ini untuk membuatnya semuanya kan ada banyak sekali dari pabriknya bagaimana prosesnya, dari mereka memproduksi bajunya, lalu ada pencemaran terhadap airnya dan semuanya, lalu bagaimana ketika pabrik ini kan baju ini dibuat di pabriknya merilis karbon dioksida. Jadi emisi karbonnya sendiri saya bisa bilang ada studinya, sudah ada researchnya sendiri yang mengatakan bahwa kalau baju yang diproduksi itu secara global itu menyumbang emisi karbon dioksidanya sebesar 10%. Sedangkan dibandingkan industri aviasi atau penerbangan hanya menyumbang 2% saja. Ternyata jadi lebih besar, ya? iya lebih besar. Itu kita nggak pernah nyangka ya kayak gitu. Nggak pernah nyangka, dan mereka yang menyumbang sampah tekstil ini mungkin berasal dari golongan menengah justru. Iya, ya kan? Juga. Karena mungkin mereka nggak butuh baju lagi gitu dibuang atau seperti apa nih? Karena lebih kepada tren gaya hidupnya. Kalau masyarakat menengah ke bawah itu konsumsi beli bajunya pasti terbatas karena mereka memang satu karena biaya, mungkin beli baju hanya lebaran saja. Sedangkan kalau masyarakat menengah ke atas itu biasanya beli bajunya lebih yang high, yang betul-betul yang fashion yang harganya mahal. Jadi memang yang tertentu saja dan yang launchingnya mungkin 1 tahun cuma 4 kali yang kayak gitu. Jadi desainer. Sedangkan masyarakat menengah, termasuk saya, makanya saya sangat dengan kampanye tukar baju ini sebenarnya adalah memberikan alternatif dan solusi kepada masyarakat menengah karena kita punya kecenderungan untuk bergonta-ganti gaya fashion. Tapi maunya yang murah. Akhirnya banyaklah brand-brand fast fashion kita sebutnya atau fashion cepat. Itu brandnya apa aja bisa di Google sendiri. Ada yang di mall-mall itu kebanyakan brand-brand tersebut di mana mereka memang mengeluarkan itu bisa 30 sampai 52 kali dalam setahun. Itu dan harganya murah. Jadi masyarakat harga sangat terjangkau untuk dibeli. Akhirnya tapi tanpa mereka sadar sebenarnya mereka sedang melakukan pencemaran terhadap lingkungan. Kayak 1 kaos aja itu memerlukan 2.700 liter air. Untuk dibuat perlu kaos ya. Hanya 1 kaos. Punya berapa banyak kaos Marvin di rumah? Nah itu dia yang data dulu sih. Nggak banyak kok. Nggak banyak ya. Tapi yang menarik untuk diketahui pemirsa karena penyelenggaraan sebelumnya ini antusiasnya juga cukup tinggi ya. Di mana sebelumnya di Yogyakarta? Jadi yang pertama adalah di Jakarta. Itu kick off campaign-nya tanggal 4 Mei kemarin dan yang terakhir kemarin di Yogyakarta. Jadi sudah 2 kali. Sudah 2 kali. Betul. Nah pemirsa juga mungkin yang nanti akan diselenggarakan lagi di mana nih berikutnya? Belum tahu nih. Tapi tergantung rencana terdekat? Rencana terdekat. Jadi memang kita bekerja sama dengan berbagai komunitas. Baru ada beberapa plan di salah satu mall yang ada di Indonesia. Kita masih rencana tapi stay tune aja di Instagram kita. Mekanismenya ini seperti apa yang perlu mereka tahu untuk menukarkan baju mereka? Apakah ke komunitas Sedari dulu? Seperti apa nih penjelasannya?
Donasinya dulu, mungkin kita jelaskan dari donasinya dulu ya. Jadi kalau untuk donasi bisa melalui Sadari karena kita yang menampung pakaian, nanti baru kita sortir dan sebagian kita salurin ke tukar baju. Nanti ditukar bajunya sama baju masyarakat, nanti sisanya balik lagi ke Sadari. Baju-baju seperti apa yang persyaratannya Yang harus ya? bisa ditukar baju ini seperti apa? Sebenarnya syaratnya sama antara yang didonasikan dengan yang ditukarkan, syaratnya sama. Yang pertama tentu saja tidak lusuh, tidak robek, Layak bersih, pakai betulan ya. Betul, layak pakai betulan. Tapi kami juga tidak menerima kaos, pakaian dalam, baju tidur, kayak gitu-gitu juga kita belum menerima ya. Tidak menerima ya, karena kan fokusnya adalah gimana sih, misalkan kita mau bertukar baju dengan teman kita atau saudara kita. Tentunya kita masih mau memakai pakaian yang menurut kita masih dalam kondisi yang paling baik gitu. Jadi memang jangan memberikan baju yang ada bolongnya atau misalkan ada nodanya. Oke. Betul. Tapi maksimal berapa baju yang bisa ditukarkan? Maksimal 5 baju. Nah, jadi mekanisme sendiri sebenarnya kita membolehkan untuk membawa 7 buah baju, di mana 7 buah baju ini yang lolos kami akan meloloskannya hanya 5 saja. Karena kalau dilolosin semua banyak banget, jadi masyarakat itu memang banyak banget yang mau membuang-buang bajunya sebenarnya. Jadi yang kita terima hanya 5, nanti dari 5 tersebut kita akan memberikan 5 token. Tokennya juga dari tutup botol bekas, di mana token itu berguna sebagai alat tukar, jadi seperti uang. Seperti uang, jadi nanti masuk ke dalam area tukar baju, di mana areanya sendiri sudah seperti area kayak toko baju di department store atau di mall-mall. Jadi ada kita menyusunnya berdasarkan warna. Jadi yang warna Pop-upnya beda-beda pop-up store-nya ya. Jadi yang kuning di sini, yang merah di sini. Jadi feels-nya, perasaannya, suasananya, ada musik, terus habis itu ada AC. Jadi suasananya betul-betul seperti memasuki toko baju baru, tapi sebenarnya itu baju bekas gitu. Kayak gitu. Luar biasa tuh. Nah, yang paling kita senang kan sebenarnya selebrasinya sebenarnya seperti itu. Ini orang pada celebrate semua. Cuman misi utama kita kan pasti juga ingin mengedukasi juga masyarakat supaya kita konsernya bisa tahan lama begitu ya. Atau jangka panjangnya juga orang masih tetap ngeh. Jadi nggak cuma kemudian kumpulkan and then done gitu. Betul sekali. Nah, bentuk edukasi seperti apa sih? Mungkin dari Amanda dulu mungkin yang bisa diberikan setelah kemudian selesai acara. Mungkin ada pesan-pesan khusus atau mungkin ada merchandise khusus mungkin yang diberikan. Jadi begini, kalau untuk pop-up-nya sendiri, jadi memang kalau cita-cita tukar baju sebenarnya hasil akhirnya adalah kita mau membuat tokonya, toko permanen, toko fisik permanen. Di mana komunitas Zero Waste Indonesia sekarang memang bercita-cita mau menjadi sociopreneurship, jadi wirausaha sosial, di mana kami mempunyai bisnis yang bisa menghidupi komunitas kami, menghidupi orang-orang yang bekerja di dalamnya, tapi juga memberikan dampak bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Jadi memang toko tukar bajunya sendiri nanti akan dikonsepkan seperti itu. Tapi kita tidak mungkin yang namanya tiba-tiba langsung ada tokonya, sedangkan konsep bertukar baju kan masih belum dikenal di Indonesia. Jadi kami mengkampanyekan ini dari bentuknya pop-up, jadi masih satu hari di setiap kota-kota yang berbeda. Di situ dikemasnya adalah dalam satu hari itu ada 1 jam sesi talk show bersama beberapa narasumber dan pihak-pihak yang memang sudah mengedepankan konsep-konsep mengenai sustainability, ethical fashion dan yang lainnya. Jadi begitu bentuk edukasinya. Kalau dari Nabila seperti apa? Kalau dari kita jadi karena acaranya biasanya garage sale di taman, jadinya kita tenan-tenannya, bisa ada FMB-nya juga. Jadi kita mengkurasi makanannya, tidak boleh menghasilkan sampah plastik, terus kita tidak menyediakan plastik, terus sampahnya pun yang dihasilkan dipilah. Jadinya awareness-nya tuh diterapkan di saat itu juga. Jadi masyarakat yang datang ke acara kita secara tidak langsung sudah berkontribusi dan sambil belajar di sana untuk meminimasi limbah tekstil walaupun plastik gitu. Luar biasa. Berarti kalau makanan nggak pakai plastik, berarti pakai apa? Daun pisang begitu? Betul. Jadi daftar ke kita untuk open tenan, tapi kita kurasi, kita tanyain kemasannya apa. Tapi kita nggak bisa nih gini-gini, terus kayak nggak boleh, maaf kita cuma terima ini, kalau nggak ya nggak bisa, maaf gitu. Atau nggak bawa tempat makan sendiri kan bisa ya. Juga bisa sebenarnya. Kalau bawa sendiri dapat diskon gitu. Dapat diskon, banyak promonya juga nih, menarik sekali. Tapi kalau Nabila sendiri selama di komunitas Sadari Sedari ini melihat kesadaran masyarakat ya sampai saat ini terhadap sampah plastik maupun sampah tekstil ini seperti apa sih? Kalau sampah plastik, saya melihatnya masyarakat udah aware ya, apalagi sekarang udah banyak dijual stainless straw atau produk minimasi plastik lainnya. Tapi untuk pakaian ini, saya merasa kayaknya belum setinggi itu kesadarannya, tapi sudah masuk ke fase tren. Jadi untuk suatu perubahan benar-benar terjadi, memang harus melalui satu tren dulu, baru
mereka benar aware dan menjalankan gitu. Nah sekarang lagi di tren sih ya, thrifting dan tukar baju gitu. Oke, memang ini dalam waktu dekat langsung ya ini ya, pada banyak yang ingin tahu informasinya. Betul. Untuk Amanda sendiri mungkin bisa dijelaskan lagi kepada pemirsa di rumah bagaimana mekanismenya untuk menukarkan baju mereka dan dalam waktu dekat ini akan menyelenggarakan acara di mana? Teaser dong ada. Teaser nih. Oke, teaser ya. Insya Allah yang terdekat nanti akan ada di Mall di Jakarta, itu di Grand Indonesia. Itu 15 hingga 18 Agustus. Oke. Itu selama 4 hari. Jadi nanti akan ada aktivitas tukar baju di sana. Lalu kota selanjutnya mungkin nggak tahu apa ya, Bandung kali ya. Aduh, requestnya Bandung dong, mungkin kan sekalian. maunya apa? Bandung kayaknya Banyak sih yang requestnya di Bandung karena mahasiswa. Jadi kebanyakan tuh mahasiswa tuh maunya trendy. Tapi maunya hemat. Maunya trendy tapi hemat. Nah, daripada belanja-belanja brand-brand fast fashion, lagian habis belanja juga nggak tahu baju yang di dalam lemari kemanain, mendingan ditukar aja kan. Nah, itu dia, benar sih. Ditukar Kalau dari aja. Nabila, ingin disampaikan kepada mahasiswa-mahasiswa lainnya juga nih yang banyak beli terus disimpan nggak jelas ya kan, silahkan. Jadi untuk teman-teman dan ibu-ibu bapak-bapak yang punya banyak baju lebih di kamarnya bisa disumbangin ke Saudari-saudari. Kita buka donasi minggu depan sekitar tanggal 11 sampai 17. Kita bakal ada acara garasi lagi bersama Pemprov DKI nanti di tanggal 22 dan 23 Juni di lapangan Banteng. Nanti bakal ada diingat ya. SU Macan, bakal ada semasa di Kota Tua dan lain-lain. Jadi bisa datang ke sana ya. Oke, jadi habis ini kita Langsung kumpulin sih. ya baju Kumpulin lagi. langsung Masnya ya. juga bisa kan? Oh udah ngumpul di sini di sudah satu ya? kardus kebetulan. Oke, aku yang perlu PR Nah, ini tuh, kayaknya. banyak kan ya. langsung. Yang penting tanggalnya harus dicatat tadi. Ada satu lagi sebenarnya. Oh gitu, apa? Di Tangsel. Jadi banyak nih tukar baju Tangsel, tukar baju Jogja, tukar baju Bandung. Di Tangsel ada Bagus. 17 Juli. 17 Juli ya, 17 kita Juli. catat bersama. Oke deh, terima kasih Amanda, terima kasih Terima Nabila. kasih, Marvin dan Naila. Pagi Indonesia kali ini, dan kita masih akan kembali usai jeda dengan informasi untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia.